Halo semuanya, pernah bingung nggak sih soal MSG atau micin? Di satu sisi, kita sering banget dengar kalau micin itu aman-aman aja. Katanya nggak usah khawatir, kan dari bayi juga kita udah dapat dari ASI. Tapi, di sisi lain kok banyak ya dari kita yang ngerasa pusing atau nggak enak badan habis makan makanan yang micinnya banyak. Jadi sebetulnya mana sih yang benar? Nah, dua pernyataan yang kayaknya berlawanan ini emang bikin pusing kan? Kalau beneran aman 100%, kenapa ada orang yang ngalamin gejala-gejala aneh? Pertanyaan besar inilah yang akan coba kita bedah bareng-bareng kali ini. Kita akan lihat faktanya secara utuh, tanpa dilebih-lebihkan, dan pastinya tanpa nakut-nakutin. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan jawab pertanyaan dasarnya, aman atau berisiko. Lalu kita kenalan dulu sama yang namanya glutamat. Nah, bagian ketiga ini penting banget, bedanya yang alami sama yang sintetis. Terus kita lihat siapa aja yang mungkin lebih sensitif. Kita bahas konteksnya di makanan modern, dan terakhir kita tarik kesimpulan praktisnya. Yuk, kita langsung masuk ke pertanyaan utamanya, aman atau berisiko? Jawaban singkatnya, ini tuh nggak sesederhana ya atau tidak, kompleks banget. Dan untuk bisa benar-benar paham, kita harus mundur sedikit dan mulai dari dasar-dasarnya dulu. Oke, sebelum kita ngomongin si MSG, kita wajib kenalan dulu sama induknya, yaitu glutamat. Kenapa? Karena disinilah semua kunci jawabannya dimulai. Jadi, apa sih sebenarnya glutamat itu? Gampangnya begini, MSG itu pada dasarnya adalah asam glutamat yang dikasih sedikit natrium biar stabil, jadi bentuknya jadi garam. Nah, asam glutamatnya sendiri itu bukan zat kimia aneh yang baru diciptakan di lab loh. Justru sebaliknya, ini adalah salah satu batu bata penyusun protein yang paling umum dan melimpah di alam. Nah, coba deh perhatikan daftar di layar ini. Glutamat alami itu ternyata ada di mana-mana. Di dalam tomat yang bikin rasanya gurih, di rumput laut, jamur, keju parmesan, bahkan makanan favorit kita seperti kecap dan tempe. Tapi, coba lihat yang paling bawah, air susu ibu. Betul, ASI itu kaya banget sama glutamat alami. Ini petunjuk besar bahwa tubuh kita itu dari hari pertama lahir udah dirancang untuk kenal dan memproses zat ini. Dan glutamat ini bukan cuma buat bikin makanan jadi enak. Di dalam tubuh kita, tugasnya penting banget. Dia itu kerja sebagai pembawa pesan di otak, jadi sumber energi utama buat sel-sel usus kita, dan bahkan bantu ngirim sinyal-sinyal metabolisme. Sampai di sini kedengarannya glutamat ini baik-baik aja kan? Bahkan super penting. Nah, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya, bagian yang paling krusial, yang sering banget disalahpahami, dan jadi inti dari semua perdebatan soal micin, yaitu perbedaan antara glutamat yang kita dapat dari tomat dan MSG yang kita dapat dari sebungkus mie instan. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, struktur kimia molekul glutamat alami dan MSG sintetis itu sama persis, identik, nggak ada bedanya. Makanya sering ada yang bilang, sama aja. Tapi, dan ini tapi yang paling penting, cara tubuh kita bertemu dan memproses kedua hal ini sangat-sangat berbeda. Coba kita lihat perbandingan ini. Ini menjelaskan semuanya. Bayangin glutamat alami di makanan utuh itu seperti kapsul obat yang pelepasannya lambat. Dia itu terikat sama protein, serat, dan nutrisi lain. Jadi pas kita makan, penyerapannya pelan-pelan, bertahap. Tubuh kita punya banyak waktu buat ngatur semuanya. Nah, MSG sintetis di makanan olahan itu kebalikannya. Dia itu seperti bubuk yang langsung larut. Bentuknya bebas, nggak terikat sama apa-apa. Akibatnya, diserap super cepat dan bikin konsentrasi glutamat di darah kita melonjak tiba-tiba. Perbedaan kecepatan serap yang drastis inilah yang jadi kunci kenapa sebagian orang lebih merasakan dampaknya. Ini bukan berarti MSG itu otomatis jadi racun ya, tapi lonjakan yang tiba-tiba tadi bisa jadi masalah buat orang-orang dengan kondisi tertentu. Mari kita lihat, siapa aja sih yang mungkin lebih rentan ini? Oke, jadi otak kita itu dilindungi oleh semacam sistem keamanan super canggih, namanya sawar darah otak. Anggap aja ini kayak satpam atau penjaga gerbang yang sangat selektif. Tugasnya menyaring zat apa aja dari darah yang boleh masuk ke area otak yang sensitif. Pada orang yang sehat, satpam ini kuat banget dan bisa mencegah lonjakan glutamat dari makanan masuk ke otak. Nah, masalahnya si penjaga gerbang ini bisa melemah. Fungsinya bisa jadi kurang optimal kalau seseorang punya kondisi seperti peradangan kronis di tubuhnya, gangguan metabolik kayak hipertensi, atau bahkan kalau sering migrain dan punya gangguan kecemasan. Akibatnya apa? Gerbangnya jadi agak bocor, dan mereka bisa jadi lebih sensitif terhadap lonjakan glutamat bebas yang cepat tadi. Sekarang, ayo kita geser sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar lagi. Ini penting banget untuk kita ingat. MSG sintetis itu hampir tidak pernah datang sendirian. Dia itu biasanya cuma salah satu bagian dari sebuah paket makanan. Makanan yang tinggi MSG sintetis itu biasanya juga tinggi garam, tinggi gula yang tersembunyi,
pakai minyak nabati yang kualitasnya kurang baik, dan seabrek bahan tambahan lainnya. Jadi ini kayak koktail yang semuanya bareng-bareng memberi beban berat ke sistem metabolisme kita. Jadi yang bikin masalah itu bukan cuma si MSG-nya, tapi keseluruhan paketnya. Fakta ini juga ngasih kita kacamata baru buat baca hasil penelitian. Banyak loh studi yang bilang MSG aman, itu seringnya ngujinya cuma dalam dosis kecil, waktu yang singkat, pada orang sehat, dan yang paling penting, gak menguji efeknya kalau dimakan bareng koktail bahan-bahan tadi dalam jangka panjang. Jadi aman di lab belum tentu berarti aman dalam konteks pola makan kita sehari-hari. Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini, terus gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sebenarnya adalah dengan mengubah cara kita melihat masalah ini, mengalihkan fokus kita. Jadi kesimpulan akhirnya begini, glutamat alami yang ada di makanan utuh dan segar seperti tomat dan tempe, itu sama sekali bukan masalah. Itu bagian dari pola makan yang sehat, nggak perlu dikhawatirkan. Nah, yang berpotensi jadi masalah itu adalah MSG sintetis, terutama kalau kita sering banget mengonsumsinya dalam konteks makanan ultra proses. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari pola makan yang secara keseluruhan memang sudah bermasalah. Pada akhirnya, ini dia pesan utamanya. Daripada kita panik dan jadi terobsesi menghindari satu bahan saja, yaitu MSG, jauh lebih bijak dan efektif kalau kita fokus untuk memperbaiki kualitas pola makan kita secara total. Kalau basis makanan kita udah makanan segar dan utuh, sesekali kena paparan MSG sintetis itu nggak akan jadi masalah besar. Jadi, lain kali kalau Anda khawatir soal micin, coba deh geser sedikit pertanyaannya. Bukan lagi sekedar nanya, ini ada MSG-nya nggak ya? Tapi, tanyakanlah, secara keseluruhan, apa sih komposisi makanan yang ada di piring saya ini? Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang jauh lebih cerdas dan seimbang untuk kesehatan jangka panjang kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.